Shalom, selamat pagi episode family yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan harian. Siap untuk mendengarkan renungan? Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, kami bangga punya Bapa seperti-Mu. Dipermuliakanlah nama-Mu Bapa. Roh Kudus, kami siap mendengar renungan hari ini. Ajar kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini judul renungan pagi adalah Alangkah Indahnya. Seperti lagu rohani yang berkata, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin indah perjalanan hidup kita. Saya berkata seperti ini bukan berarti bebas dari masalah. Masalah kadang datang, tapi kita tidak berjuang sendiri lagi. Ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang selalu memberi solusi dan memberi jalan keluar. Di sekolah minggu, ketika rekaman ini dibuat, saya mengajar temanya Tuhan berkuasa melakukan perbuatan ajaib. Ajaib adalah suatu yang tidak dapat diterangkan dengan akal. Alkitab banyak kali bersaksi tentang perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Saat saya mempersiapkan bahan pengajaran ini, saya diingatkan tentang koin di mulut ikan. Waktu itu Tuhan Yesus dan Petrus harus membayar bea bait Allah, yaitu pajak bait Allah. Kalau menurut dari apa yang saya baca, Tuhan Yesus dan murid-murid saat itu tidak membawa uang. Maka dari itu Tuhan Yesus meminta Petrus untuk pergi memancing ke danau. Tuhan Yesus berkata, "Dan ikan yang pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Tuhan kita adalah Tuhan pencipta. Tuhan mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Apapun kondisi hidup yang dihadapi, jangan membuat kita terpuruk. Lihatlah dari sisi Tuhan. Ada hal ajaib yang Tuhan mau perlihatkan kepada kita. Tuhan yang sudah menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Tuhan yang memindahkan kita dari gelap kepada terangnya. Tuhan juga yang memelihara kita dan memberi kemenangan. Mari bawa hidup kita semakin dalam pengenalan Tuhan. Semakin sungguh-sungguh melakukan perintah-perintahnya. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Sebagai penutup, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak untuk membaca Mazmur 119 sebagai kesaksian Raja Daud yang berkata, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mari kita berdoa. Alangkah indahnya Tuhan, kami mengenal-Mu. Terima kasih untuk penebusan-Mu bagi hidup kami. Kami mau semakin melekat dengan-Mu. Roh Kudus, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus menyertai.